Rudy berhasil bertemu dengan adiknya, namun Rudy mendapatkan masalah karena berurusan dengan prajurit kerajaan. Bagaimanakah kelanjutan perjalanan Rudy di kerajaan Sirone yang masih belum menemukan Lilia? Nah, di video kali ini kita akan membahas alur cerita kelanjutan Rudy di kerajaan Sirone dan bagaimanakah akhir dari permasalahan ini. Seperti apakah pembahasannya? Langsung saja kita mulai. Let's check it out. Setelah berhasil kabur dari dua prajurit, Aisyah terlihat menangis ketakutan. Rudy kemudian membawa Aisyah ke penginapan. Namun di penginapan masih tidak ada siapa-siapa karena Ruijat dan Eris masih belum kembali. Setelah Eris dan Ruijat kembali ke penginapan, Aisyah yang sudah berhenti menangis dan sudah berpakaian rapi kembali setelah kabur dari para prajurit, Aisyah memperkenalkan dirinya dengan sopan. Terutama, Aisyah juga berterima kasih kepada Ksatria Bayangan Bulan yang sebenarnya adalah kakaknya sendiri. Namun Rudy masih belum mengungkapkan identitasnya kepada Aisyah. Setelah mengucapkan rasa terima kasihnya, Aisyah meminta tolong kepada Rudy untuk memberikan alat tulis kepada Aisyah agar Aisyah bisa menulis kembali surat yang ingin ia kirimkan kepada ayahnya, Paul Greirat, dan juga mengenai ibu Aisyah yang ada di kerajaan. Rudy setuju untuk membantu Aisyah, terutama untuk menyelamatkan ibunya, dan Rudy juga mengatakan kepada Aisyah bahwa dirinya sering dipanggil Owner Dead End. Keesokan harinya, ada para prajurit yang terlihat seperti orang yang menangkap Aisyah sebelumnya, dan juga ada prajurit wanita yang mengatasnamakan dirinya Ginger. Ginger mengatakan kepada Rudy bahwa kedatangannya ke sini karena Roxy menyuruh Rudy datang untuk menemuinya di kerajaan. Mendengar bahwa Roxy ingin menemuinya, Rudy tentu mau datang ke kerajaan. Namun dengan kehati-hatiannya, Rudy akan pergi sendirian saja, meninggalkan Eris, Ruijat dan Aisyah di penginapan. Di tengah jalan menuju kerajaan, Rudy melihat pasar budak yang diadakan secara terbuka. Dan ketika menanyakan kenapa di kerajaan seperti Sirone mengadakan pasar budak secara terbuka, tidak secara tertutup, Ginger menjawab bahwa sebenarnya pasar ini seharusnya dilakukan kemarin dan dilakukan secara tertutup. Namun di hari kemarin ada suatu perkelahian yang menyebabkan pasar budak ditunda. Mendengar hal ini, Rudy merasa bahwa Eris dan Ruijat yang hari kemarin agak terlambat pulang ke penginapan sepertinya yang melakukan kekacauan ini. Kemudian Ginger dan Rudy bercerita mengenai Roxy. Roxy di kerajaan Sirone sering menceritakan mengenai Rudy yang jenius, yang bahkan bisa mengeluarkan sihir tanpa mengucapkan mantra. Sesampainya di kastil kerajaan Sirone, Rudy dibawa ke sebuah ruangan oleh Ginger yang di dalamnya terdapat seorang cebol dan dua pelayannya. Salah satu pelayan si cebol tersebut terlihat seperti Lilia, atau memang benar-benar Lilia. Di ruangan tersebut, tongkat dan barang-barang Rudy sempat dititipkan kepada Ginger. Dan ketika Rudy akan duduk tepat di depan si cebol tersebut mengatakan kata-kata jatuhkan. Dan mendengar ini, Rudy langsung dengan sigap menggunakan mata iblisnya dan melihat beberapa detik ke masa depan. Rudy tahu apa yang akan terjadi, dan Rudy kemudian mencoba menghindari lingkaran sihir yang ternyata akan membuatnya terjatuh. Namun itu tidak berhasil. Rudy sudah berada di lingkaran sihir yang membuatnya tak bisa berkutik. Rudy yang tak bisa berkutik itu kemudian berbincang dengan si cebol yang ternyata adalah pangeran ketujuh, Pax Sirone. Pax ini menjadikan Rudy sebagai sandera agar Roxy kembali ke kerajaan Sirone dan menjadi istri Pax. Roxy ternyata tidak ada di kerajaan Sirone. Dan sebenarnya Lilia dan Aisyah yang berada di kerajaan Sirone juga dijadikan sandera oleh Pax. Dan setelah berbicara dengan Rudy, Pax kemudian pergi. Lilia juga ikut bersama dengan Pax. Dan dari kejauhan, Rudy mendengar suara kesal dari Pax yang masih mencari Aisyah yang kabur. Karena Aisyah juga merupakan sandera agar Roxy kembali ke kerajaan Sirone. Dan untuk saat ini, Rudy masih berada di dalam lingkaran sihir dan mencoba cara untuk kabur. Satu hari telah berlalu, Rudy masih belum bisa kabur karena sepertinya penghalang sihir yang menahan dirinya adalah penghalang sihir tingkat raja. Selain itu,
barang bawaan Rudy juga dibawa oleh Ginger. Harapan Rudy hanyalah Eris dan Ruijerd. Rudy sendirian mencoba berbagai cara untuk kabur, sampai tidak tahu sudah berapa hari dirinya berada di sini. Dan kemudian datanglah seseorang masuk ke tempat Rudy berada. Orang tersebut cukup tinggi dan cara bicaranya mirip dengan Pax. Dia kemudian memperkenalkan dirinya sebagai pangeran ketiga kerajaan Sirone, Zanoba Sirone. Zanoba kemudian menunjukkan patung ras iblis dan menanyakan kepada Rudy dari mana Rudy mendapatkan patung ras iblis tersebut. Patung atau sebut saja action figure Ruijerd yang dibuat oleh Rudy dan memang berada di tas Rudy yang dibawa oleh Ginger, sekarang berada di tangan Zanoba. Zanoba menanyakan dari mana Rudy mendapatkan patung Ruijerd tersebut. Namun, Rudy tidak mengatakan dengan jujur dan berkata bahwa dia membelinya. Kemudian Zanoba yang masih penasaran mengeluarkan patung-patung lainnya, yaitu patung dari Roxy. Zanoba dan Rudy kemudian berbincang mengenai patung-patung tersebut, yang pada akhirnya Zanoba mengetahui bahwa pembuat patung tersebut adalah Rudy. Karena Zanoba memang sangat mengagumi patung-patung tersebut dan memang ingin membuatnya, Zanoba kemudian menganggap bahwa Rudy adalah gurunya yang akan mengajarinya membuat patung. Namun saat ini Rudy masih berada di dalam penghalang dan tugas Zanoba saat ini adalah mencari cara untuk menghilangkan sihir penghalang pada Rudy. Dengan cara-cara bodohnya, Zanoba akhirnya mendapatkan cara untuk membebaskan Rudy. Zanoba berhasil mencengkram dan menangkap Pax. Ginger yang sebelumnya adalah anak buah Zanoba dan sekarang menjadi anak buah Pax, tidak membantu Pax sama sekali. Awalnya, Ginger memang mengikuti perintah Pax karena memang keluarga Ginger telah disandra. Namun, keluarga Ginger ternyata sudah dibebaskan oleh Ruijerd malam sebelumnya. Dan dengan ini, Pax berhasil ditangkap dan Lilia bisa dibebaskan. Pax yang ditangkap kemudian diasingkan oleh raja karena memang melakukan beberapa kejahatan, seperti melakukan penyanderaan. Namun tidak hanya Pax, Zanoba juga ikut diasingkan karena perilakunya yang tak terkontrol. Bahkan sebelumnya, Zanoba juga membunuh 2 pengawal dari Pax. Untuk Rudy sendiri, awalnya Rudy diajak oleh raja untuk menjadi penyihir istana, seperti halnya Roxy dahulu. Namun Rudy menolaknya. Setelah permasalahan di Sirone selesai, Zanoba yang diasingkan sempat bertemu dengan Rudy sebelum berpisah. Zanoba sebenarnya ingin bersama dengan Rudy, namun tidak bisa. Rudy berjanji kepada Zanoba jika bertemu kembali, Rudy akan mengajari cara membuat patung dari awal hingga benar-benar bisa. Hal ini membuat Zanoba sangat senang. Kemudian untuk Lilia dan Aisyah, atas perintah kerajaan tidak akan dikirim kembali ke kerajaan Asura, melainkan akan dikirim ke tempat Paul secara langsung. Dan Rudy yang merasa lega dengan permasalahan yang telah selesai akan menganalisa lebih lanjut mengenai Hitogami dan rencananya. Namun karena sudah berjanji dengan Hitogami sebelumnya, Rudy tetap akan mendengarkan saran-saran dari Hitogami. Nah, bagaimana menurut kalian? Permasalahan di kerajaan Sirone telah terselesaikan dan Rudy akan kembali melanjutkan perjalanannya. Apakah akan ada kelanjutan lain yang menunggu Rudy selanjutnya? Tuliskan pendapat kalian mengenai pembahasan kali ini di kolom komentar. Itu saja pembahasan kali ini. Jika kalian ingin pembahasan mengenai Mushoku Tensei selanjutnya, tuliskan pembahasan seperti apa yang kalian inginkan di kolom komentar dan mungkin akan kita bahas di video selanjutnya. Klik like jika kalian menyukai pembahasan kali ini dan klik dislike jika tidak menyukainya.